Sony sebagai vendor elektronik kenamaan yang tersohor dari Jepang, sangatlah terkenal akan produknya yang inovatif dan tahan lama, dan khususnya pada lini perangkat ponsel ataupun smartphone. Sony yang pada tahun 2001, yang mana awalnya bernama Sony Ericsson dan merupakan hasil join perusahaan Sony dari Jepang dan Ericsson dari Swedia. Dan pada tahun 2012 Sony memutuskan membeli saham sepenuhnya dari Ericsson dikarenakan pada saat itu perusahaan terus-menerus mengalami kerugian. Meski telah berpisah, penjualan smartphone Sony tidak bisa dibilang memuaskan. Sampai akhirnya Sony Mobile memutuskan memisahkan diri Sony Electronics sebagai induk perusahaan agar lebih fokus dalam inovasi smartphone terbaru. Dan pada tahun 2019 diluncurkanlah smartphone lini flagship Sony dengan kode nama Sony Xperia One. Sebuah smartphone anti-mainstream dengan bentuk kompak memanjang ke atas berasio 21:9, tapi dengan fitur-fitur multimedia yang jempolan khas HP-HP keluaran Sony. Respon pasar saat itu sangat baik dan antusias menyambut smartphone Sony Xperia One. Penjualan Xperia One saat itu begitu bagus sehingga perlahan dan pasti membuat neraca yang positif bagi pihak Sony. Melihat penjualan lini smartphone Xperia One yang memuaskan, pada tahun 2020 meluncurlah Xperia One Mark II sebagai penerus Xperia One. Xperia One Mark II ini berdesain anti-mainstream berasio 21:9 dengan frame terbuat dari aluminium berketebalan 7,6 mm yang telah tersemat. Fingerprint sensor pada samping kanan tombol volume, tombol shooter, kamera, port jack audio 3,5 mm pada bagian atas, dan port USB tipe C pada bagian bawah dan dibalut layar OLED sebesar 6 inci beresolusi 4K dengan sistem HDR-BT 2020 yang membuatnya makin kaya warna. Dan jika dipakai untuk saat ini, tampilan layar smartphone Xperia One Mark II masihlah sangat bagus. Sangatlah cocok untuk menonton streaming video dengan rasio 21:9 di mana kebanyakan film-film menggunakan rasio yang sama dengan smartphone ini. Dan juga bermain game dengan perspektif yang berbeda dapat Anda coba, dengan umurnya yang masih 3 tahun pastinya sangatlah jarang ditemukan layar shadow pada varian Sony ini. Sementara untuk bagian belakang menggunakan kaca yang telah dilapisi Corning Gorilla Glass 6 yang sedikit dapat memberikan rasa aman apabila nantinya terjatuh. Tersemat pula setup triple kamera pada pojok kiri atas yang memiliki resolusi yang sama sebesar 12 megapiksel dengan optik dari Carl Zeiss yang telah sangat terkenal di dunia fotografi. Kamera yang tersemat berupa kamera wide, ultra wide, dan telefoto. Meski hasil jepretan kamera Sony Xperia One Mark II tidaklah mendapat ulasan bagus dari DxOMark. Tetapi jika Anda mencobanya sendiri barulah terasa. Dan jika dipakai saat ini masih sangat pantas bila dipajang di medsos. Masih lebih bagus jika dibandingkan dengan hasil-hasil kamera beberapa smartphone kelas menengah saat ini. Suksesor dari Xperia One ini menggunakan chipset flagship 7 nanometer keluaran Qualcomm seri Snapdragon 865 5G. Performanya janganlah ditanya. Meski bukanlah chipset anyar. Jika diadu chipset terbaik kelas menengah saat ini, masihlah lebih baik. Dan dibandingkan chipset 8 Gen 2 hanyalah jeda beberapa detik saat digunakan membuka game ataupun aplikasi yang berat. Ditambah RAM bawaan sebesar 8 atau 12 GB dengan internal 256 GB, dan masih terdapat juga eksternal memori, suatu hal yang jarang ditemukan pada perangkat kelas flagship saat ini. Sony Xperia One Mark II dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh dengan pengisian cepat 11 Watt. Kapasitas baterai secara angka memang sedikit kecil. Akan tetapi sedikit tertolong ukuran layar Xperia One Mark II yang kompak sehingga tidaklah begitu membuat boros pemakaian daya. Dan di akhir, Sony Xperia One Mark II ini sangatlah layak untuk dimiliki untuk Anda yang mencari pengalaman streaming ataupun bermain game pada layar 4K pada perangkat dengan rasio yang sedikit berbeda dari umumnya. Dan lagi harga jual perangkat di angka 2 jutaan sampai 3 juta melihat spek dan kondisi. Xperia One Mark II sangat cocok untuk Anda yang juga mencari perangkat gaming dengan harga murah berspek mewah. Mengesampingkan produk yang dijual biasanya berupa perangkat Sony Docomo ataupun AU yang hanya terdiri dari perangkat saja tanpa dosbook dan masalah IMEI perangkat yang menghantui. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.